Dan kemudian kita akan mendengarkan dua kawan kita yang memang dari online ya, munculnya dari online. Uh, yang pertama adalah Profesor Budi Susilo Supanji. Beliau dikenal sebagai Gubernur Lemhanas ya, sangat terkenal sebagai Gubernur Lemhanas yang luar biasa inovatif dan luar biasa konsep-konsepnya, dan saya mau memberikan apresiasi yang tertinggi buat Prof Budi karena sudah menunggu hampir, maaf Pak Prof ya, sudah 2 jam lebih ya Prof. Iya, ini luar biasa profesor kita, semangatnya luar biasa, dan kurikulum vitae semua materi beliau ada di depan rekan-rekan, jadi bisa lihat di sini. Dan selanjutnya kita ingin mendengarkan wejangan ya, wejangan dari guru besar kita, Gubernur Lemhanas, Profesor Dr. Insinyur Budi Susilo Supanji. Kami persilakan. Terima kasih Pak George. Cek sound, apakah suara saya bisa didengar karena saya ada di Jakarta? Siapa Prof? Sangat bagus Prof. Terima kasih dan suatu kehormatan saya diundang di sini. Saya sekarang bukan Gubernur Lemhanas, tapi saya Gubernur Lemhanas ke-15. Dan kebetulan meninggalnya Pak Jenderal Sudirman itu di Kota Magelang, tidak jauh dari rumah saya. Jadi suatu kenangan yang luar biasa, dan saya akan minta bantuan Mas Randy untuk memaparkan slide-nya, dan terima kasih pada Pak George sudah membagi paparan saya, walaupun saya ada tulisan naskah tapi tidak saya berikan. Namun saya akan mengucapkan sekali lagi selamat pada Yayasan Panglima Besar Sudirman, dan apa yang disampaikan oleh Pak Anarko Jodi Pamungkas mewakili Kasal, dan apa yang disampaikan Pak Zainul Bahar. Pak Zainul Bahar ini setahu saya lulusan PPRA 64, jadi saya kenal baik. Ya. Dan saya tahu Pak Kukrit itu tetangga saya di Argopuro 25, tapi Pak Kukrit tidak kenal saya, tapi saya kenal Pak Kukrit. Dan Pak Laude Kamaludin kami juga menyapa, walaupun mungkin tidak ada di sini. Kami sering bertukar pikiran untuk intelektual. Kepada Mbak Tisa yang juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pesan Jenderal Sudirman. Perkenankanlah kalau slide-nya bisa dipaparkan, yaitu saya masuk ke, saya itu judul ya, di situ ada masalah kedaulatan maritim yang berkesinambungan, berpijak pada filosofi kepemimpinan Panglima Besar Sudirman. Itu di slide saya. Nah, slide berikutnya judulnya itu Jenderal Sudirman. Saya tidak melihat apa yang ada di slide karena posisi saya ada di tempat jauh. Itu kalau ada slide yang atas Jenderal Sudirman, Pak George, ya tolong dilihatkan supaya seirama karena saya tidak melihat. Nah, betul ini. Yang di sebelah kiri adalah mengenai pemahaman real yang dilaksanakan oleh Panglima Besar Sudirman untuk perang rakyat semesta. Dan itu ada di dalam konstitusi kita. Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan pertahanan rakyat semesta. Ada di konstitusi kita, dan itu realnya dilakukan oleh Panglima Besar Sudirman. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah tanggal 12 November 45. Jadi setelah perang pecah Surabaya, yang mungkin perang Surabaya itu hanya 1 bulan ya, tapi perang di Jawa Tengah itu bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Jadi ditunjuklah secara aklamasi. Coba, apa ada panglima PKR yang ditunjuk secara aklamasi? Di situ kekuatan rakyatnya. Kemudian tanggal 18 November dilantik secara resmi oleh Presiden Soekarno. Nah, sekarang slide berikutnya. Slide berikutnya itu ada
Jenderal Sudirman yang di sebelah kiri, Jenderal Spoor yang tadi disebut para narasumber ya, itu yang di sebelah kanan. Jenderal Spoor ini sangat congkak dan menjengkelkan buat kami sebagai rakyat Indonesia dan orang Jawa. Sangat menjengkelkan. Dia congkaknya mengatakan sudah tidak ada Republik Indonesia di peta. Tapi seperti saya lihat Jenderal Sudirman sangat halus orang Jawa begitu. Dan Jenderal Spoor tidak pernah mengakui bahwa yang dia lakukan itu adalah aksi militer. Dia selalu mengatakan aksi polisionil. Beda ini. Makanya Belanda itu tidak mau mengganti kalah perang. Sebenarnya Belanda itu kalah perang, tapi tidak mengakui kalau dia itu perang dengan kita. Dia ingin menertibkan keamanan karena masalah perjanjian atau yang ada di Perang Sekutu waktu Jepang kalah. Saya tidak akan masuk ke situ. Nah, di slide di bawah itu adalah makam Jenderal Spoor di Menteng Pulau. Yang membuat makam itu, yang meletakkan batu pertama, Erfeld, itu adalah Jenderal Spoor sendiri. Dan Jenderal Spoor akhirnya dikubur di tempat dia meletakkan batu pertama. Waktu kami kunjungan, saya sebagai Gubernur Lemhanas ke sejarawan di KITLV di Leiden, saya bertanya, kenapa Jenderal Spoor itu yang congkak, saya bilang begitu, meninggal di Tanjung Priok, ditulisnya. Dia mengatakan, sejarawan itu mengatakan, militer mati tidak dilakukan otopsi. Jadi kami tidak bisa menjawab kenapa Jenderal Spoor mati di Tanjung Priok. Nah, ini sejarah buat kita. Saya tanya pada Jenderal orang-orang Indonesia ya, Saidiman mengatakan, almarhum Pak Saidiman, mungkin Jenderal Spoor itu adalah stres. Ceritanya panjang. Jadi Jenderal Sudirman yang lolos dari maut, dan nampaknya ini membuat banyak kalangan kenapa politisi itu melakukan perundingan. Jenderal Spoor nampaknya memang sakit hati. Nah, slide berikutnya. Karena doktrin ini dirasakan benar, maka pada tanggal 19 Desember dinyatakanlah Hari Bela Negara. Dekretnya oleh Presiden SBY waktu itu. Kalau melihat Hari Bela Negara, itu kita melihat pada sejarah di mana Belanda menyerang kita di Maguwo, Jogja, dan Sudirman tadi sudah dijelaskan oleh salah satu narasumber, melaksanakan perang gerilya, dan Soekarno ditawan sama Hatta, kalau nggak salah ke Brastagi dulu. Pemerintah Republik Indonesia pindah ke Bukit Tinggi atau ke Padang, salah satulah pemerintah darurat Republik Indonesia. Waktu itu Padang juga dibom. Nah, sudah terjadi komunikasi dengan orang-orang Indonesia yang ada di Hindia, menurut Bapak Yuwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan. Waktu itu Bapak Sudarsono ada di India, tapi telegramnya nggak nyampe, secara resmi tidak sampai. Poin yang penting buat saya adalah bahwa itu wujud dari perang rakyat semesta. Ya petaninya, ya ahli komunikasi, ya mungkin ada kapal-kapal udara atau kapal angkatan laut, saya tidak tahu ya, karena tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Jenderal Sudirman memerintahkan matra laut dan matra udara. Saya tidak tahu persis itu. Sekarang sedang kita cari terus. Tapi yang jelas, para diplomat ikut berjuang agar Republik Indonesia itu tetap ada. Itulah yang termasuk perang rakyat semesta itu tidak hanya perang gerilya. Sekali lagi, perang rakyat semesta tidak hanya perang gerilya. Karena ini melibatkan sumber daya nasional Indonesia yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai-nilai, termasuk nilai-nilai, sarana prasarana, dan kalau perlu juga sampai dana. Jadi seluruh kekuatan
itu dihimpun untuk melakukan perang semesta ini. Kira itu demikian. Sehingga pada waktu saya masih Dirjen Potensi Pertahanan, sering diserang oleh LSM-LSM yang menganggap bahwa komponen cadangan pembentukan itu hanya untuk main okol saja, untuk melakukan perang gerilya. Salah itu. Jadi saya harus menunjukkan itu pendapat yang salah kalau komponen cadangan dan komponen pendukung itu hanya untuk berperang gerilya. Jadi spektrumnya luas. Nah, pasal 27 juga menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini juga tidak lepas dari nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh Mbak Tisa. Jadi memang perangnya waktu Jenderal Sudirman adalah di darat. Tadi juga Pak narasumber Pak Jody juga mengatakan pernah dididik di darat, Matra Darat di Magelang. Itu hanya simbol sebagai perang. Tapi kalau sudah nanti ada Matra Udara, Matra Laut, maka juga akan ada lagi Matra Cyber. Ini kan masih wacana ya. Itu semua adalah komponen-komponen yang harus dipertahankan. Nah, slide berikutnya adalah pertahanan rakyat semesta. Mungkin zamannya Panglima Besar Sudirman belum ada. Mengenai Alki 1 yang saya gambarkan Alki 1 mungkin dari Pak Jody akan tahu sekali Alki 1 itu yang garis jambon paling kiri yang padat sekali, Alki 2 yang ada di Selat Makassar dan Alki 3 yang masuk ke daerah Maluku. Jadi teritorial kita itu luas sekali. Lautan tadi sudah disebutkan oleh Bapak Danrem, mewakili Panglima TNI, lautnya lebih luas dari daratnya. Jadi yang saya garis biru-biru itu adalah wilayah lautnya lebih luas. Nah, doktrin ini yang kemudian disampaikan dalam deklarasi Juanda tentu diilhami oleh kemenangan kita di dalam Perang Rakyat Semesta tahun 48. Dan Jenderal Spoor mati tahun 49. Belum ada 1 tahun, ya, Belanda menyerang Indonesia, itu Jenderal Spoor mati. Saya katakan mati ya, bukan mati Jenderal Spoor. Dalam peperangan yang hanya 5 bulan. 5 bulan sudah mati dia. Nah, itu kekuatan kita. Nah, saya tidak akan berlama-lama di sini, tapi saya yakin bahwa yang menemukan Alki 1, Alki 2, Alki 3 itu memahami betul namanya doktrin perang rakyat semesta, termasuk Matra Laut. Kalau diterangkan lebih akan panjang sekali. Slide berikutnya. Oleh karena itu, kalau kita akan mengembangkan kekuatan maritim, yang paling kanan itu adalah kekuatan maritim. Maka saya sangat mengharapkan karena Pak George, kemudian bapak-bapak yang ada di sini, tadi Pak Laude, Pak Yugi, adalah orang muda yang sudah umur 34 menjadi presiden, harus turut serta membangun kita menjadi kekuatan ekonomi. Saya membaca bukunya Pak Prabowo soal paradok Indonesia. Beliau sangat mengkritisi soal kekuatan ekonomi. Saya nggak mau masuk terlalu dalam, tapi tidak lepas, saya kira Pak Prabowo akan mempertahankan kekuatan politik kita supaya stabil. Jadi stabilitas kekuatan politik, ekonominya tinggi, maka riset-riset kapal-kapal teknologi itu akan mudah sekali dibangun di Indonesia. Apakah itu cyber, apakah itu pesawat tempur, apakah itu kapal selam, apakah sampai dengan propelan untuk menggerakkan roket dan sebagainya, itu sesuatu yang mudah. Tapi menghimpun seluruh kekuatan Indonesia menjadi kekuatan politik itu tidak mudah. Kalau disampaikan oleh Bung Karno dalam bahasa Belanda mengatakan samenbandeling van alle krachten, yaitu menghimpun seluruh kekuatan untuk kemerdekaan. Jadi cocok itu. Bung Karno di dalam kekuatan politik, Sudirman di dalam kekuatan militer. Nah, sekarang yang namanya geopolitik, yang namanya Lemhanas, pasti membahas masalah sejarah Indonesia dengan kekuatan maritimnya.
Saya hanya ingin menyampaikan, mengkilas balik beberapa slide. Mohon slide berikutnya. Ini adalah slide gambaran tentang meriam pada zaman Mojopahit yang ada di Google dan sebagainya. Slide berikutnya. Jadi menunjukkan kita sudah punya kemampuan. Ini adalah ekspedisi Pamalayu zaman Singosari. Jadi Kertanegara juga sudah menghimpun kekuatan lautnya untuk mempengaruhi sampai Campa, Pontianak, Palembang, dan Malaka, sampai juga ke areal-areal Banda itu, mempengaruhi supaya kalau suatu saat ada serangan dari utara, dia mempunyai menghimpun kekuatan-kekuatan diplomasinya. Kira-kira begitu. Jadi secara sejarah, sekitar ini kan 1200 ya, jadi hampir 900 tahun yang lalu itu sudah ada pemikiran-pemikiran tentang kekuatan maritim. Jadi kalau kita mau membangun kekuatan maritim, itu tinggal tadi, stabilitas politik, kekuatan ekonomi maju, udah maju kita. Karena zaman itu saja sudah bisa membuka kekuatan maritim yang luar biasa. Abad ke-7-8 saja sudah bisa membuat Borobudur. Slide berikutnya. Kita menyerang armada Demak, ya, Pati Unus, menyerang armada Portugis. Dan kita kalah. Sekali lagi dikatakan orang Demak kalah. Karena persenjataan dan persatuan kita belum muncul. Jadi pemahaman perang rakyat semesta waktu itu belum muncul. Slide berikutnya. Ini saudara. Saya juga baru membuka tentang Sultan Agung yang 2 kali nyerang Batavia. Ini Sultan Agung ini orang Jogja katanya. Katanya orang Jogja. Ini sama dengan Pak George itu. Pak George, saya membuka-buka, saya tulis, Pak George bisa buka di internet, bahwa Sultan Agung itu ternyata mengerahkan kapal, Pak. Mengerahkan kapal. Tapi nggak disebutkan ribuan kapal. Kapal apa? Apa kapal Skoci atau apa? Nggak disebutkan. Saya tanya pada sejarawan yang ada di Universitas Indonesia juga tidak tahu. Mungkin ini juga harus kita perlu gali juga. Nah, akhirnya terjadi perang intelligence itu. Ada pengkhianatan dan sebagainya. Saya juga baru menggali-gali, tidak hanya di laut, dia menggunakan perahu kecil-kecil yang ada di Sungai Ciliwung itu. Ada di internet juga. Slide berikutnya. Laksamana Malahayati, seorang laksamana wanita pertama di dunia, setahu saya ini, yang menyatakan berani melawan Belanda. Tapi waktu itu juga belum melakukan perang rakyat semesta. Ya. Slide berikutnya, menutup ini. Jenderal Sudirman adalah sosok menurut saya rendah hati, ya. Coba foto ini, ada Jenderal Urip mungkin ya, ada anak kecil, ada rakyat, ada orang yang dipersenjatai. Mungkin tidak semuanya punya pangkat. Dia tidak ada laksamana di situ, tidak ada brigjen di situ, ya, tidak. Tapi semuanya itu ingin merdeka, dan merdekanya itu secara bersama-sama. Itulah poin yang saya harus hormati, bahwa Bapak Jenderal Besar Panglima Besar Sudirman itu meletakkan secara real, tidak teoritis, tidak hanya seminar saja, tapi membangun kekuatan rakyat semesta untuk melawan Belanda, untuk melawan penjajahan, untuk melawan neokolonialisme. Dengan sungguh-sungguh akhirnya kemerdekaan itu bisa kita pertahankan, dan setelah itu Republik kembali ke Jakarta. Dan Jakarta dikuasai oleh rakyat Indonesia dengan gegap gempita. Saya kira itulah Pak George, sebagai tanggapan saya, memperkuat sejarah. Bahwa kita mempunyai sejarah kekuatan maritim. Yang kedua, doktrin mengenai perang rakyat semesta itu harus diyakini benar. Doktrin ya, kalau doktrin itu harus diyakini. Kalau nggak diyakini namanya bukan doktrin, diyakini kebenaran. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kalau stabilitas politik kita menyatu dan kekuatan ekonomi kita kuat kembali,
akan dengan cepat masalah cita-cita dalam judul seminar ini akan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Budi. Dapat tepuk tangan yang meriah dari rekan-rekan di ruangan ini. Luar biasa yang disampaikan Bapak. Beliau bukan saja Gubernur Lemhanas, tapi mantan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan juga buat kita orang kampus, beliau juga seorang mantan koordinator Kopertis. Ya, jadi pengalamannya luar biasa dan tentunya Prof. Budi, saya kira rekan-rekan dan keluarga Sudirman ya, Yayasan Jenderal Sudirman maupun teman-teman mungkin perlu kita undang lagi Prof. Budi untuk pendalaman yang lebih lebih dalam lagi. Karena orang-orang seperti beliau ini sangat pemikirannya luar biasa ya. Kita sangat terima kasih Prof. Budi dan sekali lagi terima kasih atas kesabarannya Prof. Menunggu beberapa jam untuk bisa online dan terima kasih semangatnya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.